Di sini saldonya udah bertambah ya, udah menjadi 176 USD. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara deposit di Bybit lewat Cbank ya guys ya. Nah, jadi sebelum kita praktek di sini saya pengen liatin terlebih dahulu saldo yang saya miliki saat ini di akun Bybit saya ya. Untuk total aset saya punya sekitar 177,69 US dollar ya, dan ini terdiri dari beberapa aset ya. Jadi coba kita langsung klik aja di bagian menu aset. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi saldo saya itu terbagi di beberapa menu ya. Di akun pendanaan itu ada 5,88 US dollar ya. Di perdagangan terpadu ada 161 dan ada juga 10 USD di menu earn. Oke. Nah, kalau di akun pendanaan, nah aset saya itu seperti ini ya. Ada di beberapa koin ya. Kemudian kalau di akun perdagangan terpadu, nah, aset saya itu ada di beberapa koin ini ya, USDT, Ethereum, Bitcoin, PP, dan juga Solana. Oke, nah jadi nanti ya setelah kita deposit, maka nanti saldonya itu akan langsung masuk ke akun pendanaan kita guys ya. Dan untuk menggunakannya kita harus transfer saldonya itu ke akun perdagangan terpadu. Nah, tapi itu nanti ya kita akan praktekkan. Nah, kita akan praktekkan dulu bagaimana cara depositnya saat ini. Oke, jadi kita bisa langsung klik aja di bagian menu beranda. Nah, selanjutnya kita bisa langsung klik di bagian perdagangan P2P. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik semua metode pembayaran. Nah, kemudian akan muncul beberapa metode pembayaran seperti ini. Nah, teman-teman tinggal pilih yang Cbank ya. Nah, oke, kalau udah kita klik konfirmasi. Nah, maka di sini itu akan muncul beberapa pedagang P2P ya guys ya. Jadi kita bisa deposit melalui mereka, dan di sini kalau kita scroll ke bawah ya. Jadi dari atas ke bawah ini kursnya udah diurutkan sama Bybit ya. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal ya. Otomatis dari yang paling atas ini harga yang paling murahnya ya yang bisa kita dapatkan. Kalau kita scroll ke bagian bawah, ini udah langsung dimunculkan harga yang lebih mahal daripada harga yang paling atas ini. Oke? Nah, komponen apa yang harus kita perhatikan ketika kita deposit ya? Karena memang P2P ini kan pihak ketiga ya. Jadi kita harus selektif dalam memilih P2P yang benar. Contoh kita menggunakan si manifest yang paling atas ya. Jadi, si manifest ini menghargai 1 USDT kita yaitu adalah 16.351. Nah, di mana ya dia saat ini memiliki kuantitas sebanyak 1022 USDT ya, dan untuk minimum ya kalau kita pengen deposit melalui dia adalah 1.600.000 rupiah. Jadi kalau teman-teman mau deposit melalui dia di bawah 1.600.000 itu belum bisa guys. Oke, jelas ya. Kemudian di sampingnya di sini ada tulisan 3.524 pesanan. Artinya dia udah pernah menangani 3.524 pesanan ya dengan keberhasilan sebesar 96%. Ya, ini otomatis cukup tinggi juga ya kegagalannya ya. Berarti ada 4% yang dia gagal proses ya. Bisa jadi itu mungkin sedang tidak ada di tempat ya. Kemudian bisa jadi waktu orang deposit USDT dia itu habis dan sebagainya. Ya, ada banyak faktor yang membuat prosesnya ini ya itu berkurang dari 100% jadi 96%. Nah, jadi kalau saya pribadi saya kurang suka ya menggunakan pedagang P2P yang rate-nya itu di bawah 100% atau minimal banget 99% lah ya. Oke, jadi yang pertama ini kita skip. Kemudian yang kedua ada si fast trade ya. Untuk nilai kursnya ini sama ya. Dia menggunakan 16.351 juga sama kayak si manifest ya. Kemudian untuk minimumnya dia lebih kecil guys ya. Kalau dia itu minimumnya itu adalah 250.000 ya. Jadi lumayan lebih kecil, dan dia udah memproses 3.148 pesanan dengan ya rating 99% ya. Artinya ada 1% yang dia gagal pembayarannya. Oke. Nah, jadi menurut saya ini udah lumayan bagus ya. Karena dia menerima 250.000 ya, jadi kita akan coba deposit sekitar 250.000-an aja. Nah, kita pilih si fast trade ini aja, kita klik beli. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Karena dia minimumnya 250.000, kita akan coba minimumnya ya, yaitu 250.000. Jadi nanti kita akan menerima 15,28 USDT. Nah, kalau udah kita klik beli.
Kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, kita klik bayar sekarang. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini ya, karena tadi kita pengen deposit lewat SeaBank, nah, maka kita klik yang di bagian SeaBank ini ya. Jadi kalau udah kita klik SeaBank, maka nanti di sini itu yang akan muncul adalah nomor rekening SeaBank-nya. Dan ini tinggal kita salin aja nih ya, nomor rekening SeaBank-nya ini kita tinggal salin aja. Kemudian kita bisa langsung buka aplikasi SeaBank kita. Nah, oke, saat ini saya sudah berada di akun SeaBank saya, dan untuk melakukan transfer, kita bisa langsung klik aja menu transfer. Lalu kita bisa pilih SeaBank ya. Nah, kemudian kita tinggal masukin nomor rekening yang udah kita salin tadi ya. Oke, nah kalau udah kita klik nomor rekeningnya, nah maka akan muncul nama Andre Kamitono ya. Jadi ini merupakan nama si pedagang P2P-nya tadi. Nah, untuk nominalnya ini kita harus samakan, guys. Nah, di sini kan nominalnya adalah 250.000. Nah, ini kita salin aja ya nominalnya ya. Nah, ini tinggal kita paste aja di sini. Kemudian kalau udah, kita tinggal klik lanjut. Nah, selanjutnya kita tinggal klik konfirmasi. Kemudian silahkan masukkan PIN dari SeaBank kalian. Nah, oke, maka pembayaran berhasil ya. Dan untuk bukti transfernya ini jangan lupa teman-teman screenshot ya, guys ya. Nah, kalau udah kalian screenshot, kalian bisa kembali ke aplikasi Bybit. Nah, kemudian kita bisa langsung klik pembayaran selesai. Kemudian kita checklist di bagian saya memahami bahwa kita checklist. Kemudian saya mengkonfirmasi bahwa juga kita checklist. Nah, kalau udah kita klik konfirmasi. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini, guys ya. Jadi di sini itu si Bybit di bagian paling atas, teman-teman bisa lihat tadi ya. Bybit itu memberikan waktu sebanyak 10 menit ya kepada si Andre Kamitono ini ya untuk merilis koin kita ya, atau mengirimkan koin dia ke akun wallet kita. Nah, jadi kita tinggal tunggu aja ya koin kita ini dirilis sama si Andre Kamitono ini. Nah, langsung ya, begitu kurang dari 20 detik ya, kalau nggak salah saya tadi di sini udah selesai ya. Jadi kalau udah selesai seperti ini, koinnya itu udah kita terima ya di akun pendanaan kita. Nah, kalau udah kita bisa langsung klik aja selesai. Kemudian kita kembali ya, guys ya. Nah, lalu kita kembali lagi. Nah, selanjutnya kita bisa klik di bagian menu aset. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian akun pendanaan kita ini saldonya udah berubah ya. Tadi kan cuma ada 6 USD, sekarang sudah menjadi 21 USD. Dan kalau kita klik, nah teman-teman bisa lihat ya di akun pendanaan kita udah masuk saldo USDT sebanyak 15 USDT ya. Dan ini juga bisa kita tracking langsung di bagian riwayat transaksi ya di pojok kanan atas. Nah, teman-teman bisa lihat ya di bagian pembelian P2P USDT-nya ada saldo masuk sebesar 15,28 USDT. Nah, setelah saldonya udah masuk ke akun pendanaan kita ini, seperti yang saya bilang di awal ya, untuk menggunakannya kita harus memindahkan saldo ini ke akun perdagangan terpadu. Nah, caranya gimana, Bang? Caranya kita tinggal klik aja menu transfer. Nah, selanjutnya ya kita pilih yang dari akun pendanaan ke akun perdagangan terpadu. Udah bener ya. Kemudian kita masukin nominalnya. Nah, nominalnya saya pengen transfer 15 USDT aja. Kalau udah kita klik konfirmasi. Nah, oke, maka berhasil ditransfer. Nah, kita bisa kembali ya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian akun perdagangan terpadu kita di sini saldonya udah bertambah ya, udah menjadi 176 USD ya. Dan kalau kita klik, nah, di bagian akun ataupun koin USDT kita ini juga saldonya udah bertambah, guys ya. Nah, kalau udah masuk ke akun perdagangan terpadu, nah teman-teman udah bisa menggunakan koin ini untuk segala keperluan kalian ya. Misal teman-teman biasanya itu jual beli koin ya. Nah, bisa. Kemudian bisa teman-teman ingin menggunakannya untuk copy trading di market spot, bisa ya. Ataupun kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan fitur earn juga bisa ya. Atau kalau misalnya teman-teman ingin trading future, nah bisa juga. Oke. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa teman-teman gunakan di Bybit ini ya, karena fiturnya jauh lebih lengkap daripada exchanger lokal. Oke? Udah jelas ya teman-teman video bagaimana cara deposit di Bybit lewat SeaBank ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.